Goes to Mekah dan Madinah. Vlog kita hari ini spesial banget. Selain ini tempatnya ternyata deket rumah gua. Mak, mau kesini mak? Oh, ini ownernya? Bismillah. Bukan dong. Waalaikumsalam. Rat, level. Kita mau umroh. Insya Allah. Tanggal berapa sih yang ini? Insya Allah Desember. Tanggal Insya Allah 23. Tanggal 23 Desember. Bagaimana sih tahun baru di sana? Iya. Ada nggak sih tahun baruan? Kalau mau umroh bareng kita nanti bulan Desember. Gimana caranya? Ini hubungin aja nih. Bisa DM langsung ke Instagramnya juga. Dan jangan lupa kalau mau Desember bareng kita. Iya, langsung aja daftar ini. Awina. Ya. Kita akan ngapain aja, Kang? Kita mudah-mudahan cari yang unik-unik. Selalu kita kulineran yang unik-unik di Mekah ataupun di Madinahnya. Goes to Mekah dan Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana Pak? Siap kajian? Ibu-ibu sudah siap? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdiih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu sekalian yang semoga Allah berkahi umur antum semua, panjangkan umurnya, diberkahi hidupnya, dan disehatkan badannya, dan diberikan istiqomah di dalam beragama. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita memasuki bab yang ketiga, yaitu bab qada'il hajah, yaitu bab buang hajat. Ya, ini merupakan satu bab. Ini apa nih, Pak? Hah? Kopi. Masya Allah. Ini gelasnya subhanallah. Kopi apa ini, Pak? Hah? Kopi apa? Kopi apa, Bu? Oh, bukan kopi kapal api. Ya, kopi sejiwa. Ya, bab qada'il hajat, bab menunaikan hajat. Orang yang buang air kecil sama besar disebut dengan menunaikan hajat. Ini adalah nama yang sangat menarik. Ya. Beda dengan di Indonesia, namanya itu kasar. Kenapa? Karena ini memang hajat hidup paling apa? Iya, paling dasar. Jadi hajat itu paling mendasar. Kebutuhan hidup paling prinsipil itu orang sukses buang hajat.
Kalau antum mengalami semua kesuksesan tapi ini belum sukses, Masya Allah. Makanya kalau antum ditawari mana yang lebih antum pilih, sukses keluar hotel bintang 5 dengan sukses keluar toilet. Masya Allah. Aduh, Masya Allah. Ya. Jadi rasanya plong, Masya Allah. Dan bandingkan bapak-bapak, ibu-ibu di rest area, sudah masuk toilet, sudah selesai buang hajat, ternyata airnya macet. Masya Allah. Kemudian ada orang lewat, teriak, "Pak, tolong, tolong." Gitu. Terus orang itu dengar, "Ada apa, Pak? Tolong, saya kasih bantuan 1 ember air." Kata orang yang mau nolong, "Pak, nggak ada, Pak. Ada emas cuman 1 kilo. Antum pilih mana? Ayo. Ini ada emas 1 kilo sama air 1 ember. Pilih salah satunya." Hah? Emas nggak keluar-keluar. Untuk apa untuk punya emas 1 kilo nggak keluar dari toilet? Masya Allah. Ternyata sesuatu yang sesuatu yang sekarang ini membahagiakan itu tidak harus mahal. Masya Allah. Okay. Inilah sehingga doa keluar toilet itu, meskipun hadisnya itu dhaif, yang sahih itu adalah ghufranak. Salah satunya adalah alhamdulillahilladzi adhaba 'anna al-'adha. Ya, segala puji bagi Allah yang telah menyingkirkan penghalang. Wa'afani, yang telah menyehatkan saya. Sehat. Bapak bisa buang air kecil, buang air besar, lancar. Itu tandanya apa? Sehat. Makanya dikatakan oleh Rasulullah, afani. Ya. Makanya cek aja apapun pesan dokter. Ya. Dengan berbagai macam penyakitnya, itu mengerucut di dalam apa? Buang air kecil, buang air besar. Ya, Bapak Ibu, kelebihan minum obat biasanya ditandai perubahan apa? Kencing, buang hajat, lancar. Ke terapi juga, Masya Allah. Terapis semuanya ngukurnya adalah apa? Normalnya buang air kecil, buang air besar. Makanya saking besarnya nikmat Allah yang Allah berikan dari proses itu, kita tidak bisa menutupi dengan syukur apapun, maka kita keluar membaca ghufranaka, ya Allah, ampuni aku. Makanya yang sahih itu apa? Ghufranaka. Gitu. Ya. Oke. Sekarang ada qadha'il hajah, adab buang hajat. Masya Allah. Dan ini tidak dimiliki oleh agama manapun. Makanya ada seorang orientalis mengatakan, ibu-ibu, tidak ada nabi yang ngajari umatnya dari mulai caranya kencing sampai ngatur negara kecuali Muhammad. Itu orientalis kafir. Ya. Tidak ada nabi yang mengajari umatnya dari mulai caranya kencing. Agama lain nggak ada, Pak. Makanya mereka kencing aja. Ya, tidak ada. Makanya yang kita sayangkan, ketiadaan adab ini meresap ke dalam
kehidupan kaum muslimin di mana mereka bikin tempat uriner yang model berdiri. Itu bukan tradisi kita. Itu tempat buang air kecil, tidak mensupport adab. Ya. Walaupun soal masalah nanti berdiri duduk itu soal masalah khilafiyah. Karena Rasulullah SAW sendiri pernah kencing sambil berdiri. Tapi permasalahannya percikan. Ya. Apalagi laki-laki, bapak bisa jamin. Ketika bapak itu kencing di, apa itu yang model berdiri itu apa? Apa? Itu, nggak mercik, bohong. Kalau bapak nggak percaya, coba aja nanti bikin sekitar ya kemaluan kita, bapak kasih tisu. Habis kencing angkat. Kita percikan ada nggak? Itu nggak mungkin. Karena ternyata apalagi kita ngempet, tembakannya kenceng, pentalannya bisa 30 cm. Sementara Rasulullah SAW mengatakan, fa inna amata adzabil qabri minal baul, kebanyakan azab kubur itu karena tidak menjaga kencing. Ya. Ya, makanya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali membuat satu alasan. Kenapa siksa kubur itu didominasi tidak menjaga kencing sama namimah? Makanya Rasulullah pernah mendapati salah satu kuburan disiksa. Yang satunya karena namimah, fitnah, yang satunya tidak menjaga kencing. Kenapa? Karena kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, nanti yang pertama kali dihisab oleh Allah, dosa antara anak Adam dengan Allah pertama kali adalah sholat. Iya tidak? Kalau orang sudah disiksa di kuburnya gara-gara kencing, ini pertanda sholatnya tidak akan bakal beres. Itu. Dan kenapa orang itu disiksa gara-gara namimah? Kita mendapatkan satu hadis juga, awwalu ma yuqda baina bani Adam ad-dima. Dosa antar anak Adam yang pertama kali diselesaikan oleh Allah adalah dosa antar anak Adam, pembunuhan. Dan rata-rata pembunuhan itu dipicu oleh apa? Fitnah. Namimah. Gak mungkin ada orang membunuh ujuk-ujuk nusuk. Itu nggak saling kenal, nggak mungkin. Ya, tawuran terjadi karena apa? Kasak kusuk fitnah. Iya tidak? Bahkan antar kampung kelahi juga sama. Suami istri saling bunuh juga. Awalnya ada pihak-pihak yang apa? Gosok, manas-manasi. Lewat apa? Fitnah. Makanya siapa yang disiksa di alam kubur karena fitnah, potensi besar fitnah, ghibah, namimahnya menimbulkan pertumpahan darah. Nasallahu. Jadi antum jangan meremehkan, ya. Ghibah, fitnah antum itu nanti tidak berefek domino kepada orang lain yang orang itu akhirnya nekat melakukan pembunuhan. Itu aja. Mungkin antum tidak. Pelaku pertama tidak. Pelaku kedua juga mungkin tidak. Pelaku ketiga yang mendapatkan kabar dari pihak ketiga. Karena pihak ketiga rata-rata apa? Kabarnya itu makin seru. Ya contoh aja. Kita dapat berita, Masya Allah mas, tadi saya melihat mobil tubrukan, parah banget. Itu yang dengar cerita ke pihak berapa? Ketiga. Waduh mas, tadi itu ada tabrakan katanya, parah, ringsek loh, tambah ringsek. Itu
Pihak keempat beda lagi. Masya Allah, udah pokoknya seda. Katanya tadi di tol Jagorawi ada tabrakan, parah, ringsek, hancur-hancuran. Loh coba, tambahannya berapa udah? Hancur-hancuran. Antum yang mendengarkan berita ketiga ini beda dengan yang pertama. Karena nambahin, ngurangin, makin jauh, makin seru itu biasa. Apalagi berita di kalangan emak-emak. Oh, keren. Ya. Tadi anak lihat Ustadz kayaknya sama istri yang kedua deh. Oh, ya, keren ya. Udah disampaikan. Tadi katanya Ustadz itu emang nggak jelas itu istri kedua apa ketiga, kan? Kabur. Padahal berita yang pertama istri kedua apa ketiga ya? Jangan-jangan simpenan. Coba bayangkan. Pihak ketiga jangan-jangan simpenan. Coba, parah nggak? Parah. Ini makanya hati-hati terhadap apa? Terhadap berita burung. Namanya aja burung, Pak. Kalau ada burung yang ngoceh di pohon itu, ketika antum nikmati dari jauh enak, tapi ketika dicari-cari, ini sebetulnya suara burung mana sih? Itu malah ribet. Biarin aja ngoceh. Biarin aja dia berkicau. Nanti ujung-ujungnya ketahuan kok cerucuk sama yang getilang. Jangan diurusin. Karena berita burung itu rata-rata apa? Nggak jelas. Dan menimbulkan apa? Prasangka, praduga. Makanya Rasulullah SAW mewanti-wanti, iyyakum wadh-dhanna fa inna dhanna akdzabul hadis. Waspadalah terhadap buruk sangka, karena buruk sangka itu sedusta-dustanya berita. Sebenar-benarnya buruk sangka itu, Pak, ujung-ujungnya, aduh, tidak seperti yang saya duga. Tidak seperti yang saya inginkan. Karena apa? Membias. Makanya, iyyakum wadh-dhanna fa inna dhanna akdzabul hadis. Oke. Sekarang adab yang pertama. Adab qada'ul hajat ayyastatir, hendaknya berhijab, ya. Beristitar, memakai penutup, penghalang. Ya, bi ayyam fayam bagi ayyabta'id. Hendaknya orang buang hajat itu menjauh. Kalau zaman dulu ya, zaman dulu menjauh karena rata-rata zaman dulu itu orang yang buang hajat itu lepas. Tidak ada tempat khusus, Pak. Di padang-padang pasir kayak zaman dulu kayak antum itu. Di kampung kan gitu, ya. Kalau Indonesia parah, kalau di Arab enak, Pak. Karena suasananya padang pasir dan panas terus. Jadi sekali buang hajat sehari 2 hari udah kering. Kalau di sini hujan. Apalagi di sawah. Udah orang mau nanam nggak bisa-bisa. Oh, tuh, ya. Dan lepas. Makanya menjauh supaya apa? Tidak terlihat orang, tidak tampak auratnya, atau minimal suara. Ya namanya orang ketika buang hajat mengeluarkan suara yang tidak ada satupun yang eksotik. gitu kan gitu. Gak ada yang menarik. Makanya menjauh. Atau bau. Ya. Atau melihat aurat. Intinya berpenutup, ya, atau tempatnya toilet, ya lebih aman. Atau tempat yang jauh, jadi supaya tidak didengar suara apapun, tidak dicium bau apapun, tidak tampak daripada aurat itu. Sehingga di sini ada suatu penegasan berikutnya, alla yarfa' saubahu hatta yadnuwa minal ard. Ya. Kalau sekarang ini buang hajat di tanah terbuka, jangan terlalu tinggi-tinggi mengangkat pakaian.
Ya, karena akan lihat auratnya. Tapi kalau sudah di dalam bangunan, tidak ada masalah. Makanya kata Rasulullah SAW, intinya man atal ghaid falyastatir, barang siapa yang mendatangi atau buang hajat hendaknya mengenakan penutup. Makanya di sana di antara para ulama ada, apakah boleh buang hajat itu menghadap atau membelakangi kiblat. Dan gitu. Di sini ada sekalian, permasalahannya jika di suatu bangunan, apalagi bangunan itu kita tidak bisa menghindar, melainkan membelakangi atau menghadap, maka tidak mengapa. Karena hadis-hadis yang melarang itu khusus hadis yang ketika kita itu buang hajat di tempat terbuka. Itu ya. Makanya di sini kalau kita menemukan bangunan dimanapun kebetulan membelakangi atau menghadap, nggak ada masalah. Karena di sana ada hadis yang diriwayatkan dari Abdullah ibnu Umar, pernah beliau menengok buang hajatnya Rasulullah ketika berada di rumah kakaknya yaitu Hafsah. Saya lihat Rasulullah SAW menghadap ke Baitul Maqdis, membelakangi Ka'bah. Oh, sampai di situnya, Pak. Ibnu Umar ingin melihat bagaimana prakteknya Rasulullah SAW dalam buang hajat. Dan makanya Abdullah ibnu Umar itu orang yang paling serius di dalam mengikuti sunnah. Sampai saking seriusnya, saking sakleknya kalau orang sekarang, dia tidaklah kencing kecuali di tempat dulu kencingnya Rasulullah. Masya Allah. Dia tidaklah berjalan ke masjid kecuali menggunakan jalannya Rasulullah. Bahkan dia mengikuti secara persis apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Meskipun itu ijtihadiyah. Ya, secara umum tidak, apakah kita ikuti? Gimana? Kita ikuti enggak? Ya enggak mungkin. Kalau antum kencing ke Mekah, ya mendingan umroh. Ya kan gitu. Anak mengikuti sunnah Rasulullah SAW, kencing di tempat kencingnya Rasulullah di Madinah. Gimana? Ya mendingan umroh. Itu. Bagi Abdullah ibnu Umar rumahnya dekat. Tapi itu hal yang sah. Karena ekspresi kesungguhan dia di dalam mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa ayyub'ida fil madhab aw yadkhul kanif. Hendaknya seorang ketika buang hajat mencari tempat yang jauh dari manusia atau tempat toilet secara khusus, di mana di sana ada hadis kharajna ma'an nabi fi safarin, kami keluar bersama Rasulullah SAW di dalam suatu safar, fakana la ya'til baras, Rasulullah tidak buang hajat hatta yaghib fala yura, dia menjauh sampai dia tidak dilihat. Ayatruka al-kalam, di antara adab buang hajat adalah tidak berbicara. Ya. Apalagi dulu potensi sekali perempuan malam-malam keluar untuk buang hajat, biasanya mereka malam atau pagi sekali ke padang pasir. Berdekatan ngobrol. Itu. Ngobrol. Ini gak boleh. Dan itu biasa. Pada zaman-zaman dulu itu biasa. Sebelum ada pengajaran ini, ya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, la yakhrujur rajulani yadribanil ghaid. Tidaklah ada dua orang yang sekarang ini keluar ke tanah lapang untuk buang hajat, kashifaini auratahuma yatahaddatsani, sedang membuka auratnya sementara sedang dalam keadaan keduanya berbicara, fa innallaha yamqutu ala dzalika, Allah tidak menyukainya. Sama juga di toilet umum, karena kecil mungkin terbuka, ngobrol sama temannya ambil merokok lagi. Gimana mas? Besok jadi enggak? Kemana lu? Lagi buang hajat. Bersebelahan. Enggak boleh.
Begitu juga ada buang hajat adalah Allah yastahiba ma fihi ismullah. Tidak boleh membawa apapun yang mengandung unsur nama Allah. Ayat Al-Quran. Makanya Bapak Ibu sekalian ini peringatan, hindari membuat ringtone HP dengan ayat-ayat Al-Quran atau mengandung nama-nama Allah. Kenapa? Karena bisa saja HP antum nyala sedang dalam keadaan di toilet. Ya, ada panggilan dalam keadaan duduk, pakai ringtone-nya apa? Al-Qari'ah, sesudes lagi. Akhirnya, Masya Allah, di toilet ada sesudes. Antum juga susah mematikan karena lagi proses, ngambil susah, ya, mau berdiri repot. Akhirnya apa? Al-Qari'ah sampai selesai, hatam. Masya Allah, ini rusak. Termasuk juga ringtone azan, apalagi pas Ramadan menjelang maghrib, ringtone antum bunyi, orang langsung aja makan. Ternyata HP itu sial katanya. Aduh, udah makan lagi. Gimana itu, Bu? Batal. Karena aslinya siang. Kecuali sahur, aslinya malam. Antum ada sesuatu kekeliruan, makan ternyata sudah adzan, nggak ada masalah. Kenapa? Segala sesuatu itu dibangun di atas asalnya. Asalnya masih malam. Beda dengan sekarang buka. Antum buka makan ternyata adzannya bukan adzan ghurub, terbenamnya matahari, tapi ternyata ringtone. Bagaimana hukumnya? Antum harus mengganti dan puasa antum tidak sah karena asalnya masih siang. Tuh, segala sesuatu dibangun di atas asalnya. Makanya dihindarkan. Ya, makanya di sana ada suatu hadis, pernah Rasulullah SAW masuk ke dalam toilet, yanzi'u khatamahu, melepaskan khatamnya, yaitu cincinnya, karena cincinnya ada bismillah. Ya. Kemudian termasuk ada buang hajat adalah alla yatakhalla fil mawarid wadh-dhilli wat-turuq. Tidak buang hajat di tempat-tempat air mengalir. Sungai gak boleh. Makanya suatu fenomena yang sangat tidak support peradaban orang Indonesia itu, kalau sudah hidup dekat dengan sungai, pasti sungai itu dibuat untuk buang macam-macam yang sifatnya kotoran. Beda dengan, makanya rata-rata sungai di Indonesia itu pasti di belakangi rumah. Ya. Beda dengan Eropa. Kalau sudah sungai itu kesannya untuk sesuatu apa? Kebaikan, kebersihan, tamasa. Makanya di Eropa itu rata-rata rumah menghadap sungai. Itu mahal. Itu kan? Kalau di sini, rumah ngadep sungai, kiamat. Ya, karena pasti udah yang namanya kotorannya, masak sungai, sembelihan sungai, popok bekas sungai, semuanya sungai. Makanya sampah, kotoran. Baru sekarang aja mungkin sungai-sungai kota dirawat. Kalau enggak dibuat untuk pembuangan limbah. Dan ini tidak sejalan dengan Islam. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah SAW, ittaqul la'inain, bertakwalah, waspadalah kamu untuk melakukan 2 atau 3 perbuatan terkutuk. Terkutuk, Pak. Di antaranya adalah kencing di tempat-tempat air mengalir, kencing atau buang hajat di tempat jalan manusia, dan kencing atau buang hajat di tempat pohon yang rindang, tempat orang berteduh. Gak boleh. Dan betapa banyak sekarang kita temukan, Pak, tempat-tempat pohon yang rindang, di situ tempat kencing. Masya Allah, baunya. Ya. Saya pernah ke Jerman itu. Rata-rata terutama di Hamburg, itu orang minum air dari langsung tanah, tanpa dimasak. Nggak ada gangguan penyakit.
Karena di sana tidak ada orang yang boleh kencing yang di tanah lepas itu nggak ada. Nggak ada. Kenapa mereka itu lebih islami? Kenapa kita itu lebih apa? Tidak islami. Akhirnya betul salah seorang tokoh cendekiawan mengatakan, saya pergi ke negara kafir, saya temukan Islam sedikit muslimnya. Saya pergi ke negeri muslim, banyak muslimnya, sedikit Islamnya. Itu. Kenapa? Makin lama makin negeri muslim itu kehilangan keislamannya, bahkan lebih mendekati ateisme. Negeri-negeri kafir makin lama makin dekat dengan Islam, sehingga lebih dekat kepada islamisasi. Dan ternyata Pak, polusi air yang paling membahayakan itu apa? Kencing manusia. Paling bahaya. Coba aja antum sekarang ini, antum tanamin rumput. Coba ada orang 10 kencing di situ terus setiap hari. Coba rumput jadi apa? Gosong. Gosong. Hancur. Apalagi ini mata airnya. Apalagi tanahnya. Itu. Mendingan kencing unta bermanfaat. Itu. Ini makanya waspadalah terhadap 3 perkara terkutuk, kencing di tempat ini air mengalir, kencing di tempat jalan, ini buang hajat di jalan orang atau kencing. Coba, anak tanya sama antum, mangkel nggak antum sudah sholat pergi ke subuh, ini subuh di tengah jalan kecepret antum, buang hajat manusia. Ya Allah, sarung kena, sandal belepotan, balik lagi nggak jadi sholat. Antum mau ngomong apa? Sial, kurang ngajar, naudzubillah, kan gitu. Itu disumpahin sama orang antum. Laknat. Nah, makanya waspadalah 3 perkara yang terkutuk. Antum dikutuk orang. Laknatullahi alaih. Kenapa mas? Aduh, ini udah mau sholat lagi, orang berak sembarangan tempat. Nah kan gitu. Atau di bawah pohon mana nih, orang berteduh yang harusnya menikmati apa, angin semilir, ternyata angin apa, angin apa itu yang pesing, yang bau. Coba bayangkan, durian yang paling enak durian apa? Durian jatuh, ternyata jatuh. Nah, coba antum ambil nggak? Apalagi duriannya Masya Allah pecah. Gitu. Waduh, harusnya udah durian Pariaman pecah. Itu kan Masya Allah paling enak. Wah, saya pernah tablek pas musim durian ke Pariaman. Nggak jadi tablek. Masya Allah. Sakit langsung. Masya Allah. Tiap pagi sore, Masya Allah. Makan itu 3 biji. Masya Allah. Karena nikmat. Udah jatuh pecah. Jatuhnya di tempat kotoran antum, coba. Ya, sial lo, siapa ini? Nah, kan gitu. Coba, pasti dikutuk orang. Makanya benar kata Rasulullah, berwaspadalah terhadap 3 yang dikutuk. Itu adab. Dan tidak boleh juga, termasuk adab buang hajat, tidak boleh kencing di lubang-lubang. Kecuali memang lubang disiapin. Ya. Kenapa? Karena kata Rosni di dalam hadis Abdullah bin Sarjis, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyubala fil juhri. Rasulullah melarang kencing di tempat lubang-lubang karena kata para ulama seperti Qatadah, tempat sembunyinya jin. Makanya ada sebagian orang yang kadang-kadang kena gangguan jin karena apa? Mengganggu lingkungannya, mengganggu tempatnya. Itu. Makanya kenapa kita ketika masuk kamar baru, tempat baru, dianjurkan membaca doa apa? A'udzu bikalimatillahi tamma. Karena seakan memberikan semacam apa? Peringatan. Gak ujuk-ujuk. Sekaligus memberikan perlindungan. Ya. Hotel masuk baru,
villa masuk baru, baca itu. Ya, jangan terus euforia, oh bagus villanya, mantep, oh selfie. Apa aja yang dipikirin selfie? Doa dulu. Allahumma a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dan juga termasuk ada buang hajat adalah tidak boleh buang hajat di tempat apa? Mandi. Termasuk orang yang sedang di kolam renang. Ya. Makanya peringatan tidak boleh buang air kecil di kolam renang itu sunnah. Karena Rasulullah mengatakan, la yabulanna ahadukum fi mustahimmihi thumma yatawadda fi. Janganlah di antara kalian buang kencing di tempat mandi kemudian dia wudu di situ. Fihi fa inna amatal waswas minhu. Karena rata-rata munculnya waswas karena seperti itu. Waswas. Ya. Apalagi kadang-kadang kan namanya kolam renang keplepakan minum. Kan minum kencing antum, Masya Allah, mbak tahu obat apa ini. Kalau unta ada perintahnya sunnah kan, minum kencing unta faedahnya banyak. Kencing antum faedahnya apa? Vitamin enggak, gizi enggak, ya kan gitu. Makanya dilarang gitu ya. Dan juga termasuk dilarang kita untuk buang air kecil di tempat air yang tenang, menggenang. Dilarang juga buang hajat menghadap atau membelakangi kiblat. Makanya Rasulullah katakan, "Idza ataitumul ghaid fala tastaqbilul qiblah wa la tastadbiruha." Jika di antara kalian mendatang buang hajat, jangan menghadap kiblat atau membelakanginya, walakin syarriku aw gharibu, akan tetapi menghadaplah barat atau timur. Loh, bagaimana kita dilarang menghadap membelakangi kiblat kok malah disuruh menghadap barat timur? Karena konteksnya Rasulullah ketika bicara ini di mana? Di Madinah. Madinah itu kiblatnya ngadap kemana? Selatan apa utara? Madinah itu di selatannya Mekah apa utaranya Mekah? Utara. Kalau begitu, sholat ngadep selatan. Kalau orang Yaman, ngadep mana? Utara. Makanya, untuk menyelisihnya, ngadeplah timur barat. Kalau kita, karena sekarang ini ngadepnya ke barat, membelakangnya ke timur, maka yang benar, hendaknya menghadap selatan atau utara. Ini makanya di dalam memahami sunnah itu harus tahu kontekstualnya, arahnya. Kalau enggak ramai ini nanti. Rasulullah menyuruh untuk ngadep timur atau barat kok. Itu konteksnya orang yang sedang tinggal di Madinah. Karena di Madinah itu kiblatnya menghadap ke selatan, membelakanginya ke utara, karena posisi Madinah itu utara, dekat dengan Syam. Makanya ketika Rasulullah SAW perang, baik itu perang yang di Tabuk, perang mengirim Usama bin Zaid itu ke Syam menghadapi pasukan Romawi. Dan Masya Allah ya, Rasulullah dipilihkan oleh Allah Madinah karena musuh itu rata-rata pusatnya di sana, bukan di Yaman Selatan. Persia juga di sana, Romawi juga di sana. Makanya Rasulullah SAW ditinggalkan oleh Allah, dicarikan tempat di Madinah agar sebagai benteng dan pintu. Benteng kemenangan, pintu kemenangan. Itu. Makanya pada zaman Umar bin Khattab itu bisa menaklukkan Persia Romawi dan mau membuka pintu istana. Maka Suraqah bin Naufal datang kepada Umar, wahai Amirul Mukminin, kau jangan buka, saya yang buka. Lu kenapa? Rasulullah SAW pernah bersabda, ketika saya kejar mau saya bunuh. Kan Suraqah termasuk pendekar yang ngejar Rasulullah ketika hijrah untuk mendapatkan 100 ekor unta itu kan. Mau membunuh, jatuh, keprosok, sampai berkali-kali. Akhirnya dia menyatakan masuk Islam. Suraqah, ketahuilah,
Islam ini akan mengalami suatu kemenangan dan akan membuka istana Persia dan Romawi. Kamu nanti yang membuka pintu istana itu. Oh, itu Masya Allah. Akhirnya itu hadis sampaikan kepada Umar bin Khattab. Dan akhirnya kunci istana dikasihkan Umar bin Khattab. Tuh, makanya insya Allah sunnah begitu. Makanya yang sabar. Coba kesabaran Suraqah dari mulai Mekah, Madinah. Kesabaran kita juga di dalam menjagai sunnah ini. Sampai nanti mendapatkan kemenangan. Yaitu apa? Mati di dalam keadaan sunnah. Mati di atas sunnah. Kemenangan Allah berikan yaitu apa? Khilafah ala manhajin nubuwah. Nanti diutusnya Imam Mahdi. Atau kita diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi harus istiqamah. Ya. Hidup dengan berbagai macam hiruk pikuknya ini Pak. Semuanya adalah main-main. I'lamu annamal hayatud dunya na'ibun walahu main-main. Yang serius itu apa? Cuman satu. Apa? Aliman au muta'alliman wa mawala. Orang yang berilmu, orang yang belajar ilmu, dan apa-apa yang kaitannya dengan belajar. Termasuk zikrullah wa mawala. Zikir kepada Allah. Itu yang serius. Makanya kata Abdullah ibnu Muqaddir, kalau bukan karena 3 perkara, aku nggak betah hidup di dunia. Salatul jamaah di masjid, qiyamul lail, dan ketemu ikhwan karena Allah. Ketemu saudara sesama sunnah, ahli sunnah. Makanya dari sekalian harusnya kita ini sesama ahli sunnah itu saling menguatkan. Sesama ahli sunnah itu harus cair. Jangan malah bikin ruwet. Makanya kata para ulama, ya ahla sunnati tarafaqu, wahai ahli sunnah, berlemah lembutlah di antara kalian. Fa innahum min aqallin nasi adada, karena kalian nanti akan menjadi umat paling sedikit. Sudah sedikit apa? Tengkar. Sudah sedikit apa? Saling tembur, crash, gakor. Astagfirullahaladzim. Ini cara berpikir logika pakai apa? Kita seandainya kompak saja belum tentu bisa mengalahkan, bisa berhadapan dengan kekuatan-kekuatan besar, apalagi kita itu sudah kecil, sedikit, ringkih, lemah, tidak punya apa-apa, tengkar. Saling berhadapan, lemah. Sementara Allah berfirman, wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum, janganlah kalian itu saling bersengketa karena kalian pasti akan gagal dan lemah. Gagal, lemah. Banyak yang akoh. Ya, Masya Allah. Dan yang tidak ada suatu duduk ketika kita itu, Masya Allah Pak, kadang-kadang kita kemana aja, ya walaupun tidak banyak, kemana saja di pojokan Indonesia ini selalu ada orang yang sudah faham sunnah. Ketika antum ketemu bicara, Masya Allah, antum udah ngaji, iya, subhanallah, antum pernah ngaji Ustadz ini, terus bicara bagaimana dakwah di sini, alhamdulillah Mas. Ya walaupun sekarang ini ada 5 teman, tapi alhamdulillah kita itu ngaji kadang-kadang jaraknya sekian kilo, itu seneng. Ya, coba bayangkan bagaimana ketika saya itu dakwah ke Kapuas. Ada ikhwan yang datang ke tabligh ketika saya ngisi di Kapuas. Itu menempuh jarak naik perahu klotok 8 jam. 8 jam. Pakai itu loh Pak. Ya. Itu kalau guling mati saat supir-supirnya. Masya Allah. Dan ada lagi yang lebih daripada itu. Ratusan kilo. Tidak semudah antum. Ya. Antum dimudahkan oleh Allah. Mudah jalannya, mudah cari kajiannya. Di beberapa tempat itu Pak, ada yang sulit untuk mendapatkan kajian. Itu. Saya pernah ngaji itu
Nggak ada jalan kecuali naik pesawat. Itu kalau jalan darat, padahal pesawat itu cuma 2 jam. Kalau jalan darat berapa, Pak? Saya pengen jalan, ternyata 2 hari 2 malam. Astagfirullah. 2 hari? Iya, Pak. 2 hari 2 malam melalui jalan. Itu pun belum tentu mulus. Ya begalnya, ya pencolengnya, yang separatisnya, karena di timur. Ya, Masya Allah, ya. Alhamdulillah, nikmat ini harus kita jaga. Nikmat ini harus kita manfaatkan. Tapi itulah watak manusia. Makin dimudahkan Allah, makin malas. Kenapa zaman-zaman dulu itu orang itu Masya Allah hafal hadis ini, hafal Quran mudah? Karena untuk mencari buku itu sulit. Makanya kenapa tanda-tanda kiamat itu merajalelanya pena, banyaknya kebodohan. Coba. Harusnya merajalelanya pena itu kan banyaknya kepinteran. Banyak orang yang malah bodoh terhadap din. Kenapa? Karena adanya buku, banyaknya tulisan, mudahnya berbagai macam tulisan kita dapat. Kita malah ngandeli tulisan itu, nggak belajar, nggak menghafal. Itu. Akhirnya cuman pinternya di buku. Ketika ditanya ilmu ini, ilmu itu, udah ada. Di mana? Di buku. Itu. Di buku. Antum udah hafal? Ah, gampang mas, nanti tinggal tengok, tinggal buka. Buka juga enggak. Itu. Akhirnya yang terjadi adalah jauh dari ilmu. Ya. Nah, soal masalah kaitannya dengan pendapat ulama yang rojih, yang kuat, apakah kalau kita itu buang hajat itu di dalam bangunan dengan di tanah lapang sama, yang kuat adalah berbeda. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Imam As-Sun'ani di dalam kitab Subulus Salam. Ikhtalafal ulama'u fiha. Para ulama berbeda pendapat tentang masalah hukum berbuang hajat menghadap atau membelakangi kiblat. Ada 5 pendapat. Aqrabuha, yang paling dekat kebenaran, yuhramu fis sahara, diharamkan di tanah lapang, dunal umron, tidak di dalam bangunan. Jadi kalau di dalam bangunan kita menghadap membelakangi kiblat, tidak mengapa. Yang haram itu ketika di tanah lapang. Meskipun bagi orang yang sedang membangun, mau membangun, menghindarkan menghadap dan membelakangi kiblat itu lebih utama. Ini kondisinya kita itu sedang dalam keadaan sudah nemu seperti itu, toiletnya sudah seperti itu, mau apa gitu loh. Nah, sementara antum sekarang bisa mengatur, mau membangun ini masjid, kita desain, hindarkan, menghadap, membelakangi. Rumah juga begitu, menghadap, membelakangi, supaya sesuai dengan sunnah dan menghindar dari berbagai macam khilafiyah. Nah, bagi siapa saja yang sekarang ini istinja, yaitu menghilangkan kotoran bekas kencing atau buang hajat, buang air besar tadi dengan selain air, entah dengan batu atau tisu, hendaknya tidak kurang dari 3 batu. Kalau memang 3 batu masih belum selesai, belum tuntas, tambah lagi, tambah lagi. Begitu juga yang pakai tisu. Apalagi di antara kita yang suka bepergian ke luar negeri. Ya, negeri-negeri yang ya memperlakukan toilet tidak ada air seperti Singapura, nggak ada air. Ya, antum kemana saja itu semuanya kertas. Yang ada air cuman yang berdiri tadi, atau mungkin untuk menghilangkan kotorannya itu. Tapi kalau untuk istinja nggak ada. Semua negara Eropa hampir seperti itu, apalagi Cina seperti itu semua. Kenapa? Karena mereka tidak mengenal istinja. Dalam konteks seperti itu, contoh kita antum pergi ke Hong Kong, meskipun negerinya itu modern, maju sekali, tapi dimanapun itu kita nggak nemukan air. Bandara dari ujung ke ujung nggak ada air. Apalagi masjid, ya ada di pojokan ya kalau Hong Kong ada musola, tapi itu hanya dikatakan room prayer. Jadi orang Kristen juga boleh ibadah di situ, orang Islam juga boleh di situ, orang Hindu, Buddha, karena room prayer, ruang untuk sembahyang.
untuk ibadah. Ya. Kalau orang ini Islam ya sujud ruku, kalau mereka cukup pakai kursi. Itu dan seterusnya. Tetapi dalam konteks apapun, kata Imam Abu Hanifah, air itu lebih utama daripada segala-galanya. Air itu akan lebih membersihkan, sehingga dikatakan oleh Imam Abu Hanifah, yusannul inqa, dianjurkan untuk tuntas, dan tidak mungkin tuntas kecuali dengan air, sehingga air adalah alat untuk bebersih yang paling bagus. Walaupun kalau andaikan memadukan antara tisu dengan air lebih baik, ya, caranya tisunya antum basahi. Ya, diseka, buang lagi, seka, buang lagi sampai bersih. Ya, dan itu berlaku untuk kencing sama buang hajat, dua-duanya dibolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Selanjutnya dan sekalian, wa yasta'ida inda dukhulil khanif, ya. Hendaknya kita itu apa? Membaca doa perlindungan. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is, ya. Allahumma inni a'udzubika minal khubus adalah setan laki, wal khaba'is setan perempuan menurut penjelasan para ulama. Ada yang mengatakan minal khubus adalah penyakit-penyakit, wal khaba'is, ya, gangguan-gangguan. Intinya dari mulai gangguan, penyakit, setan dan jin, kita bisa hindarkan dari doa tersebut. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Dan adab yang terakhir, wa yastaghfir, hendaknya membaca istighfar, wa yahmada, dan membaca tahmid ba'da qada'il hajah, setelah buang hajat. Di antaranya doa alhamdulillahilladzi adzhaba 'annil adza wa 'afani. Walaupun hadisnya adalah lemah, dan yang sahih cukup ghufranaka wallahu a'lam bishawab. Cukup. Mungkin kita gunakan untuk diskusi, ya, biar semarak, dan barangkali ada yang sudah mulai masuk ke alam lain segera sadar. Mudah-mudahan selamat dari gangguan zahir batin. Fadhal. Silakan. Jadi hal-hal yang kaitannya dengan kemarin najis, qada'ul hajah, dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita sudah masuk ke dalam tata cara wudu. Ya, wudu adalah asas daripada ibadah, syarat daripada sholat. Dan wudu ini kadang dianggap banyak orang sepele, tetapi dalam faktanya banyak orang yang tidak benar di dalam wudunya. Apalagi di kalangan orang awam ketika mengusap rambut, ada yang cuman begini. Itu karena apa? Karena sudah dandan mau kondangan. Itu. Ada yang ngusap telinga cuman begini. Ya. Padahal semuanya dikatakan oleh Rasulullah SAW, telinga ini bagian daripada kepala. Ya, mengusap namanya ngusap. Gak mungkin cuman sebagian 2-3 helai rambut. Itu namanya bukan ngusap. Itu namanya apa, Pak? Megang. Megang. Bukan ngusap. Ngusap itu begini. Ngusap telinga. Ya. Telinga itu luar dalam. Kalau ini namanya apa? Jawil. Ya, silakan. Fadhal, mungkin ada yang tanya. Ya, silakan, Pak. Ya. Nah, mau tanya, bagaimana kalau kan tempat buang hajat itu berdekatan dengan tempat kolam ikan di luar seperti lele. Ya, bagi hewan-hewan yang dikasih makan najis, itu disebut dalam fikihnya nanti, itu namanya hayawanul jalalah.
Apa itu al-jalalah? Yaitu hewan yang makan makanan najis. Untuk memanfaatkan, maka harus diadakan penjauhan atau pembersihan. Yang gede itu 7 hari. Yang sedang itu 4 sampai 3 hari. Yang kecil macam seperti lele sehari semalam. Ya, atau 2 hari didiamkan tidak dikasih makan kecuali yang bersih. Tuh, itu caranya. Oleh karena itu, barang siapa yang sekarang ini peternak lele, tolong jangan sampai mentang-mentang antum nggak makan, antum tinggal menerima duitnya toh. Terus antum kasih makan seperti itu, terus antum jual-jual aja. Antum diamkan dulu 2 hari. Karena itu untuk netralisir. Makanya kalau antum biasanya beli ikan koi, ketika pindah kolam disuruh mendiamkan 2 hari tidak dikasih makan. Ini supaya apa? Netralisir. Nah, setelah itu antum kasih makanan yang halal. Itu, ya. Apalagi hewan-hewan yang memang Masya Allah, seperti lele itu memang apa aja mau dia. Ya. Ini pelet, mau ini, mau semua. Bahkan tinggalnya pun dia itu tulus, ikhlas. Qana'ah dia. Dikasih sempit, oke. Lebar, oke. Airnya Masya Allah. Dari mulai ngelepas sampai panen, itu saja. Bahkan airnya nggak pernah diganti. Dia ikhlas juga. Dan subhanallah, matanya lele itu jeli, Pak. Butek kayak begitu, bisa ngelihat antum. Itu. Buktinya ketika antum datang bawa makanan, dia langsung nongol. Itu, ya. Dan ajaibnya, nggak bisa, ini ketika dia mangap, airnya juga nggak bisa masuk ke mulut. Itu, bisa nangkep makanan. Itu, coba kalau antum. Sehari aja udah keplepak nih. Itu kuasa Allah, ya. Itu soal hewan jalalah. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ya, Pak. Ya, ketika mulai beranjak. Ya, jadi ketika kita itu sudah mendapatkan tempat, itu yakin bahwa kita itu akan mau buang hajat, ketika mau itu mulai berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Sama juga, kapan kita itu berdoa selesai? Ketika sudah tuntas. Ya, tuntas dan kita sudah istinja, bersihkan dengan batu yang ada atau air, baru kita bilang ghufranaka. Ya, Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz, setiap saya habis berwudu, saya merasa seperti keluar kencing. Tapi saya periksa celana tidak ada. Ini was-was. Jangan dituruti. Makanya siapa yang tertimpa seperti ini, untuk meyakinkan, minimal ketika ada perasaan itu dipercikin air kemudian sholat. Sudah selesai. Ya, percikan air itu untuk menghilangkan was-was, udah nggak ada, bersih. Itu cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jangan diperturutkan. Dan makanya tadi kenapa kita itu dilarang untuk kencing di tempat air kita itu berendam, kemudian wudhu di situ, karena banyak menimbulkan was-was. Ya, kenapa? Karena orang itu kalau merasa kayaknya ada najis, was-was terus. Aduh, kayaknya merasa ada. Tapi ternyata dicek nggak ada. Udah yakin kan asalnya manusia itu nggak ada najis. Gitu, ya. Itu untuk menumbuhkan supaya kita itu mantap yakin. Karena ada sebagian orang itu, Masya Allah ya Pak ya. Saya dulu punya teman mahasiswa, satu kontrakan bareng-bareng itu, was-wasnya itu sholat subuh itu sampai pindah 3 kali masjid.
Terus wudhu itu sampai matahari mau terbit Pak, belum selesai. Pokoknya kalau dia itu mau wudhu duluan, kan toiletnya cuma 2, udah kiamat. Semua terlambat sholat. Nunggu dia di dalam kamar itu. Sampai keluar baru. Berangkat ke masjid pun ragu-ragu lagi. Waduh, jangan-jangan kena najis. Wudhu lagi di masjid. Jadi rata-rata dia itu ketinggalan sholat. Dan ini jelas syaitan. Ya, karena pertama orang itu sah ketika wudhu itu sudah apa? Meratain tempat anggota tubuhnya, satu. Kemudian kita la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, lebih daripada itu tidak ada. Bahkan kata Rasulullah SAW, siapa yang menambah basuhan lebih daripada 3, faqad dzalama wa sa'a, dia telah melakukan kezaliman dan berbuat buruk. Ya, sudah mendolimi dirinya, berbuat buruk, sholat terlambat terus, sholat subuh atau sholat-sholat yang lainnya, maka ini jelas alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Cara memutusnya, hendaknya Anda pelajari Islam dengan baik. Pak, awalnya orang itu was-was, mempelajari fikih itu setengah-setengah. Yang menonjol was-wasnya, yang menonjol apa? Zon-zonnya. Coba kalau dia itu mempelajari fikih secara benar. Praktek yang dilakukan oleh Rasulullah bagaimana? Praktek yang dilakukan sahabat bagaimana? Selesai. Ya, makanya kalau dulu di pesantren ada yang was-was, wudhu, itu langsung caranya Pak, obatnya dijeburin ke dalam kolam. Wah, itu langsung sembuh itu udah. Karena dia kalau begitu udah takut dulu. Ya, dijeburin enggak kan gitu. Makanya mau nggak mau dia itu wudhu dengan benar. Sekali wudhu, 2 kali jebur gitu kan gitu. Kadang-kadang sholat aja bolak-balik us. Pernah di Medina, samping saya orang Malaysia sholat us. Sayangnya anak udah duluan sholat. Allahu Akbar, dia nyusul di samping us. Ya Allah, ini us. Enggak bisa usolli. Maksudnya usolli itu ngepasin. Baru Allahu Akbar. Balik lagi. Usolli. Ini jelas syaitan Pak. Udah bid'ah usolli, ditambah lagi as-us. Ini ya. Ini bagi orang-orang tertentu, orang yang tertimpa begini Pak, itu bahaya memang dan berat juga. Dia tidak menginginkan, tapi sudah masuk ke dalam benaknya, otaknya, bisikan setan itu, nggak sah wudhumu, nggak sah sholatmu, ulangi lagi terus. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu ya. Itu Allahu Akbar. Udah gitu diputerin lagi. Udah. Itu ya. Ada sholatus syaitan, ini sholatnya syaitan. Oke, ada lagi? Ya, silakan Pak. Apakah bentuk yang dipakai anak itu Digendong? Tidak boleh. Karena Anda berarti sedang membawa najis. Karena orang yang sedang najis itu harus orang yang sedang sholat harus melepas najis itu dari badannya, pakaiannya, dan tempat sholatnya. Tempat itu ya sekitar sujudnya itu. Kalau di samping kanan, kiri, depan ada, nggak ngaruh. Itu harus dihindarkan. Makanya para ulama mempersoalkan, andaikan orang itu punya sorban, sorbannya sampai panjangnya 5 meter. Di ujungnya itu dijilat-jilatin anjing. Sah nggak sholatnya? Atau ujung sorbannya itu kena kencing anaknya, sah nggak? Kalau sorban tersebut bergerak sesuai dengan pergerakan dia naik turun, maka najis. Kalau enggak, maka tidak. Itu ada seperti itu. Kenapa? Karena untuk menengarai nyambung atau tidak, karena ikut gerak. Kalau nggak ikut gerak, cuman nyambung secara apa? Secara formalitas, secara hakikat tidak.
Itu seperti itu. Makanya kopiah antum kena kencing anak antum, jangan dipakai. Karena Anda sholat membawa najis. Begitu juga baju kita kena najis, badan kita kena najis. Tapi tolong dicamkan, untuk menghilangkan najis bukan wudhu, bukan junub. Itu hadas. Hilangnya najis karena dibasuh, hilangnya hadas karena wudhu sama mandi. Itu bedanya ya. Makanya kalau ada orang habis wudhu mau sholat, dikencingi anaknya, bukan wudhu lagi, tapi dibersihkan najisnya baru sholat. Itu bedanya. Ya, ini kadang ada sebagian orang habis wudhu mau sholat dikencingin anak, wudhu lagi, salah. Yang benar apa? Dihilangkan najisnya dari tubuh kita, dari pakaian kita atau dari tempat yang kita mau gunakan untuk sholat, umpamanya sajadah, gitu ya, seperti itu. Yang lain silakan. Ya. Apakah boleh berwudu di kamar mandi? Siapa yang wudhu di dalam kamar mandi dihindarkan kalau memang masih ada tempat-tempat wudhu di luar kamar mandi atau toilet. Tapi kalau tidak, Syekh bin Baz memberikan satu usulan, hendaknya ketika membaca bismillah cukup di dalam hati. Karena Rasulullah mengatakan, la wudu aliman lam yadhkur ismallah, tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebutkan nama Allah, maka membaca bismillah ketika wudu itu wajib. Ketika kita di toilet kan tidak boleh membaca basmalah atau menyebut nama-nama Allah, maka cukup di dalam hati. Bismillah, ya. Sudah, antum wudu atau mandi juga termasuk juga. Mandi, baca bismillah di hati. Karena wudu sama dengan mandi, mandi sama dengan wudu sama-sama untuk menghilangkan hadas. Namun kalau wudu hadas kecil, kalau mandi hadas besar. Baca bismillah. Itu. Makanya Masya Allah, bismillah itu senjata utama. Makanya mau berhubungan suami istri, bismillah. Mau masuk toilet, bismillah. Sebelum a'udzubillah. Ya. Karena Rasulullah SAW mengatakan, satru ma baina aurati bani Adam idza dakhala ahadukum al-khala ayyaqula bismillah. Penutup pandangan dari jin ke aurat anak Adam ketika masuk toilet apa? Baca bismillah. Kenapa? Karena ketika seorang masuk toilet, jin itu tempatnya di situ melihat aurat kita. Yang menutupi apa? Bismillah. Makanya dalam lafaz lain yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Abu Dawud, inna hadhil khusyusha muhtadaratun, tempat-tempat yang kotor seperti ini selalu dihadiri oleh jin. Jika di antara kalian masuk ke toilet, maka hendaknya membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Namun sebelumnya untuk menghindari pandangan jin, bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubus wal khaba'is. Gitu. Benda jatuh, bismillah, kepleset, bismillah, mau makan, bismillah, mau kerja, bismillah, Masya Allah. Bismillah itu senjata paling ampuh. Ya. Orang itu kalau tahu faedahnya dan dibaca penuh keyakinan, orang yakin gak akan butuh dukun. Iya. Gak akan butuh dukun. Bismillah itu sudah senjata pamungkas. Makanya kenapa apapun selalu Rasulullah SAW sertakan bismillah. Mau makan, bismillah. Kepleset, jatuh, bismillah. Ya. Mau kerja, bismillah. Baca Al-Quran, bismillah. Nulis surat juga bismillah. Nulis buku juga bismillah. Masya Allah. Masuk toilet, bismillah. Ya, masuk masjid, bismillah. Iya kan? Kan gitu. Mau naik kendaraan, bismillah. Beruang suami istri, bismillah. Itu. Bismillah semua itu, Masya Allah. Ya. Ada lagi yang tanya? Silakan. Ya Pak. Apa? Uriner. Ya, sebetulnya kalau sekarang ini ada penghalangnya, itu yang dikasih apa?
akrilik itu, pembatas, itu agak ringan. Tetapi menurut saya, masjid manapun musola dihindarkan lebih baik. Ya. Soalnya, makanya antum ke masjid Saudi manapun nggak antum bakal temukan. Ya. Di bandara Saudi juga nggak ditemukan. Karena pertama bertentangan dengan adab, yang keduanya tidak selamat dari itu. Percikan nggak akan selamat. Ya, pentalannya itu tidak kurang dari 30 cm. Ya, ketika natap mental ke antum. Dan itu pasti nyampe ke celana antum. Cuman karena percikan kecil nggak kelihatan. Sementara Rasulullah SAW mengatakan, fa inna amata adzabil qabri minal baul, kebanyakan siksa kubur itu karena tidak menjaga kencing. Dan itu, Masya Allah. Baik, ada lagi? Ya. Ya. Ya, solusinya dilap. Seperti tadi orang yang merasa ada kencing dipercikin sama. Itu. Dilap. Itu solusinya. Ya. Tapi solusi yang tuntas adalah menghindar untuk tidak kencing di tempat seperti itu. Apalagi tidak ada penghalangnya. Itu udah. Antum cek aja, kalau tidak percaya, tempelin tisu. Setelah kencing antum angkat. Itu. Ya. Makanya ada sebagian tempat di tempat-tempat masjid seperti itu disiapkan penutup yang seperti itu, untuk menghindari. Itu salah satu cara untuk menghindari. Kasih penutupnya. Semacam seperti kertas yang agak keras itu kan, yang suka dibuat untuk tatakan toilet, itu yang kita di hotel-hotel atau di pesawat-pesawat itu kalau antum pakai, cek aja nanti angkat, percikannya pasti ada itu ya. Ya, kalau kita habis kencing nggak sholat nggak ada masalah. Tapi kan kita ini kemanapun tidak lepas dari sholat 5 waktu, kerja sholat 5 waktu. Dan kerja nggak mungkin kan gonta-ganti tiap sholat. Ya. Rata-rata orang keluar satu pakaian. Ya. Kecuali ada sebagian orang yang bawa pakaian khusus. Nanti kalau mau sholat, sarungnya dipakai, bajunya dipakai, katoknya diletakkan di pojok-pojok masjid itu. Tapi kan kumel, kusem. Dan baunya nggak karu-karuan. Zaman dulu gitu, diletakin di pojok. Ya. Nanti diambil lagi. Zaman dulu. Ada beberapa kampung masih ditemukan di pojok-pojok masjid itu ada katok-katok dilepas. Itu. Awalnya untuk menghindari itu, tapi berlebihan juga. Sudah mandi junub, tetapi ketika sholat seperti keluar cairan dari kemaluan, apakah harus mandi lagi? Nggak ada masalah. Nggak usah mandi, kalau memang betul itu hanya sekedar madhi. Madhi itu biasanya keluar mengiring-iringi sebelum atau setelah. Itu satu. Kemudian yang kedua, cirinya meleleh. Kalau mani memancar, muncrat. Oleh karena itu cukup dibersihkan, kemudian wudhu lagi, karena madhi itu najis menurut pendapat yang sahih. Jadi cairan yang keluar dari kemaluan laki dan perempuan itu ada 5. 1 mani, ini suci. Kemudian kencing, ini najis. Madhi, ini najis. Wadi, ini najis. Ya. Wadi, ya. Terus kemudian khusus perempuan, ini laki nggak ada ya. Keputihan. Keputihan ini penyakit, ya. Kadang saking parahnya sampai berbau.
Nah ini tentang masalah keputihan ini termasuk najis membatalkan tidak. Intinya seluruh yang keluar dari kemaluan laki dan perempuan itu najis kecuali mani. Menurut pendapat ulama yang rajih yang kuat seperti pendapat Imam Asy-Syafi'i, mani itu suci. Kenapa? Karena mani itu bahan manusia. Kalau maninya najis yang itu bahan manusia, maka manusia semuanya najis. Karena kita bahan dari najis. Itu ya. Dan tolong jual beli yang mengandung unsur najis juga harus dihindarkan, Pak. Makanya kalau alkohol itu dinajiskan, antum jual beli alkohol nggak boleh. Karena jual beli barang najis nggak boleh. Makanya menurut pendapat yang rajih yang kuat, itulah yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin, alkohol itu suci. Ya, soal haram bukan berarti najis. Karena kalau sekarang alkohol najis, betapa sulitnya rumah sakit sekarang. Mana ada rumah sakit yang nggak pakai alkohol? Hah? Membersihkan luka pakai alkohol. Semua proses medis itu selalu pakai alkohol. Dan pembersih-pembersih yang ada di dapur, di rumah itu ada yang mengandung unsur alkohol. Makanya alkohol itu haram untuk diminum karena mabuk, tapi halal untuk dipakai karena suci. Dipakai sama diminum itu beda. Ya. Ini soal masalah kaitannya dengan alkohol. Ada lagi yang tanya? Hah? Ya, terakhir ini. Mau syukur, saat syukur, Ya. jadi awalnya pengen buang air. Dan dia terbukti, tapi selalu datang terus. Apakah kita harus tempat buang aja, atau kita dulukan jamaah sholat jamaah, tapi kadang ada rasa ngebet-ngebet. Intinya gini ya. Pertama, orang yang model-model seperti itu karena faktornya kadang-kadang udah tua atau stres. Orang yang stres itu juga anyang apa? Keluar air ini kencingnya nggak normal, Pak. Kepikiran terus itu. Itu biasanya nggak normal kencingnya. Jadi bukan karena penyakit. Orang kalau kepikiran terlalu, itu biasanya kencing nggak lancar. Atau mungkin kolesterol sedang tinggi, juga kencing nggak lancar. Trigliserid tinggi, kencing nggak lancar. Gula, asam urat tinggi, juga kencing nggak lancar. Jadi darah sedang naik, darah tinggi, kencing juga nggak lancar. Jadi makanya tadi saya katakan, semua medis, baik itu kimia dan herbal, selalu mengukur kesehatan orang itu dari kencing sama buang hajatnya. Lancar berarti sehat. Itu. Makanya terutama orang yang sudah tua dan nanti kandung kemih, terus kemudian kena kanker apa? Prostat. Nah itu lebih parah lagi. Makanya harus dijaga kesehatan prostat itu. Ya, cara menjaganya ya kesehatan, makan, pola hidup, ya. Terus kemudian yang tidak kalah pentingnya, istri nggak boleh kurang dari 1. Harus 2, 3 itu cenderung prostatnya sehat. Gue diplotot ini, nggak jadi deh, udah kita tutup aja. Oke, insya Allah. Intinya tentang masalah kaitannya dengan kesehatan, saya ajak kepada antum, 1, jangan tertekan, jangan stres, jangan diporsir. Itu kunci. Jangan tertekan, jangan stres, jangan diporsir. Ya, jangan 1 ya. Berarti 1 saja ya. Terus kemudian yang tidak kalah pentingnya, makan jangan banyak olahan, soft drink, udah itu aja. Air diperbanyak, ya. Kalau antum sekarang minumnya Pepsi, minumnya soft drink, minumnya ini alkohol apalagi, wah udah hancur antum. Mungkin enak, apalagi sekarang ini yang model-model minuman yang ekstra itu kan gitu. Wah itu enak memang diminum, apalagi kasih es.
Oh enak, tapi jebol nanti. Itu ya. Jadi jaga cukup minum air bersih, air sehat, syukur-syukur pH-nya tidak kurang dari 5, di atas 6, 7, 8 itu bagus. pH itu apa? Power of hidrogennya itu di atas 6, 7 itu akan menekan lambung. Karena kalau di bawah itu akan memicu lambung. Dan rata-rata orang yang sudah berusia 40 di tengah kesibukannya, semua penyakit lambung. Nggak ada orang yang tidak dihantam lambungnya. Semua. Cuman bedanya rakus atau enggak. Makin rakus makin cepat jebol gitu aja. Makanya penyakit rakus itu 3. Trigliserid meningkat, asam urat meningkat, kolesterol meningkat. Ini penyakit orang-orang rakus. Dan gulanya juga begitu. Gula. Gitu. Banyak orang rakus, orang emosional itu digula. Makanya gula itu akibat dari pola pikir, pola hidup, pola tingkah laku juga. Sebetulnya manusia ujung-ujungnya dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Rusaknya apapun di muka bumi ini dan di lautan daratan akibat olah manusia. Itu ya Bu ya. Terutama ibu-ibu nih, anak pesenin kalau sudah umur 50 makan jangan kenceng-kenceng. Cukup protein, daging gitu aja, sayur gitu. Jangan terlalu, aduh kadang-kadang rujak masuk, bebek masuk, bakso masuk, mie ayam masuk, gorengan, waduh, gorengan asar-asar, udah mantep itu udah, ya, itu insya Allah sehat walafiat, ya. Demikian kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita mau ngajak teman-teman untuk ikut umroh bersama kita. Insya Allah di akhir tahun 23 Desember. Setelah umroh, ya, kita akan makan-makan di sana. Kulineran. Sherlock. Tapi kita kulineran itu untuk menjaga ibadah kita lebih kuat. Supaya ada tenaga juga, supaya tidak sakit. Jadi kita niatkan semuanya walaupun jalan-jalan kuliner, tapi niatnya supaya ibadahnya Awina. Kapan, Kang? Insya Allah bulan Desember tanggal 23. Jadi berapa hari kita tuh? 9 hari. Saya lokasi kulineran juga pastinya harus umroh dengan baik. Iya. Dan kita juga ingin mengajak teman-teman untuk ikut umroh bersama kita. Ya. Cuacanya insya Allah adem. Tapi jangan lupa jaga kesehatan. Kita akan mencari makan makanan yang hangat, banyakin protein supaya kita ada pembakaran. Jadi kita menjaga ibadahnya lebih oke. Coba ya, 23 Desember ya.